Kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Sekarang saya akan menjelaskan dasar-dasar dari Arduino dan ESP8266 ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar Arduino atau ESP8266 not MCU. Apa sih fungsinya ya? Arduino adalah salah satu perangkat microcontroller ya, dimana perangkat kecil yang bisa mengontrol atau meremote atau memonitor, contohnya suhu seperti itu ya, temperatur, lalu kita bisa menyalakan sesuatu ya, misalkan menyalakan pompa melalui handphone, contohnya seperti itu. Di sini saya akan membahas terkait dasarnya saja ya, terkait Arduino dan ESP8266. Arduino sendiri terdiri dari perangkat keras ya, seperti boardnya ada Arduino Uno ya, ataupun yang lainnya. Lalu di Arduino ini kita membutuhkan bahasa pemrograman C++ ya. Kita harus memasukkan pemrograman ya, lalu kita ekspor atau kita transfer ke boardnya. Contohnya di sini kita akan menggunakan ESP8266 not MCU sebagai boardnya atau yang menyimpan memorinya ya, menyimpan pemrogramannya untuk mengeksekusi sebuah sensor, contohnya seperti itu. Namun ESP8266 ini kapasitasnya kecil, jadi kita hanya melakukan beberapa contoh saja ya. Sebelum kita memulai Arduino, kita harus mempunyai software ya. Software ini kita bisa download gratis di websitenya langsung di arduino.cc ya. Arduino ini membutuhkan library ya, kita harus mendownloadnya juga. Oke, sekarang kita coba praktekkan untuk mendownload Arduino ya. Pertama kita ketik Arduino ya, Arduino. Contohnya seperti ini. Nah, karena saya udah ada, jadi Arduino.cc ya. Lalu kita klik software ya. Lalu kita pilih previous release ya, yang terakhir rilis ya. Kita klik, lalu kita pilih Windows. Ya. Kalau kita pakai Windows, kita pilih Windows, atau yang Mac, kita yang pilih Mac ataupun Linux ya, kita pilih Windows. Nah dia akan otomatis download ya. Karena saya udah download, saya batalkan saja ya. Oke, setelah kita download kita bisa menginstal ya. Saya sudah ada. Setelah kita mendownload, kita bisa menginstalnya ya. Nah, saya sudah ada di foldernya ya. Nah, saya tinggal bisa install, klik 2 kali ini, lalu kita tinggal next saja ya. Lalu saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan library ya di Arduino ya. Kita bisa ketik ini ya, Arduino. Nah, lalu kita klik, kita open. Nah, dia akan loading seperti ini. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Kita perbesar saja. Kita bisa menghapus ini ya. Lalu untuk menambahkan library ESP8266, kita harus mendownloadnya dulu ya. Pertama kita klik dulu file preference ya, lalu pada tab setting, lalu kita masukkan yang biru ini ya. Nah, link ini ada di modul saya, nanti teman-teman bisa ke blogspot saya, nanti bisa ambil untuk linknya ini, lalu klik OK. Setelah linknya dimasukkan, lalu kita pilih cat ya, kita pilih scat, lalu include library, manage library ya, maka akan ada tampilan library ya, library manager. Nah, ini proses updating listnya ya. Jadi selama kita terkoneksi ke internet, library manager ini akan mengupdate versi-versi terbaru ya dari si library-nya. Nah, kita ketik di sini. Ini sini udah bisa ya. Kita klik di sini ESP8266. Dia akan otomatis cari ya. Kita bisa, biasanya kita paling atas sih biasanya. Ya. Nah, kita bisa pakai yang ada fruit ya. Ada fruit ESP8266 dan ini. Ada fruit MQTT library ya. Nah, saya tinggal, karena saya udah diinstal, posisinya kalau sudah terinstall seperti ini. Kalau yang ini belum terinstall ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau install juga tidak apa-apa, cuman terlalu banyak library-nya, tergantung kebutuhan saja. Setelah kita install, lalu kita bisa close, lalu kita pilih menu tools ya, kita pilih boardnya di sini ya. Kalau boardnya sudah muncul yang ini ESP8266 board, maka akan tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau kita belum berhasil, biasanya cuma ada board manager sama board Arduino AVR ya. Nah,
RP8266 ini belum muncul. Kalau kita sudah punya library-nya, dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih ya. Biasanya kita pilih ini Not MCU 1.0 ya. Kembali lagi tergantung teman-teman mau pakai apa. Lalu kita memilih portnya ya. Nah, portnya tampilannya seperti ini, COM5, COM6. Nah, kalau COM5, COM6 ini kita udah bisa pilih karena warnanya hitam. Nah, kalau serial port ini kita tidak bisa karena tidak ada ya, tidak terkoneksi. Nah, kalau seandainya teman-teman COM5, COM6 atau COM3, COM4 nya warnanya abu-abu seperti ini, berarti kita ada yang belum terinstall di port USB kita di laptop kita. Maka kita harus install dulu ya. Kita bisa cek sudah terinstall atau belum dengan kita klik start, lalu device manager, lalu pada kolom port ya. Ini pada port kita klik. Nah, karena saya sudah terinstall maka munculnya seperti ini ya, normal. Kalau seandainya belum terinstall, biasanya itu ada tanda seru warna kuning ya. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload softwarenya di blogspot saya ya. Nanti download via Google Drive. Nanti diinstal aja. Nama softwarenya CH341 ya. Nanti bisa di-download aja lalu diinstal. Nanti setelah diinstal, tanda seru warna kuningnya akan hilang kurang lebih. Nah, di sini kita bisa membuat pemrograman C++ di sini ya, di Arduino ini. Saya tidak akan mencontohkannya di sini karena saya akan memberikannya di video selanjutnya ya. Saya akan memberikan contoh gambaran terkait ESP8266 ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi untuk mengetahui port terkoneksi atau sudah terinstall atau belum, kita bisa konekkan laptop ya, atau PC, lalu USB nya dikonekkan ke board Not MCU ya, ESP8266 ini sebagai supply-nya ya. Kita tidak hanya bisa mencoloknya ke laptop ya, tapi kita juga bisa kalau untuk power saja ke kabel charger handphone. Tapi kalau kita mau transfer program, kita harus mencoloknya ke sini. Kita harus mengkonekkan ke laptopnya untuk mentransfer program. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan terkait Not MCU 8266 ya. Nah, di sini banyak sekali pinnya ya, banyak sekali pinnya. Yang umumnya kita pakai itu hanya GND atau VOG ya. GND ini grounding ya. Dia juga sebagai minus kalau di arus DC, lalu 3,3 ini sebagai positifnya atau supply-nya, seperti itu. Nah, umumnya kita bisa pakai GND 3,3V ataupun GND Fin 5V ya. Kita bisa pakai yang 3,3 di sini ataupun yang di sini. Oke, ini berpasangan ya. Umumnya seperti itu. Lalu yang biasa kita pakai lagi itu ada D1, D2, D3, D4 ya. Biasanya seperti itu. Biasa kita bisa pakai buat transfer data. Contohnya kita bisa pakai sensor suhu dan humidity ya. Nah, datanya itu akan ditransfer, misalkan kita pakai D1 gitu. Datanya akan ditransfer ke D1. Contohnya seperti itu. Lalu kita bukan hanya bisa pakai D1 tapi D2 juga bisa. Tergantung program kita memakainya D1, D2, D3 atau lainnya. Umumnya kita hanya pakai hal-hal itu aja. Contohnya 3,3 volt ya. Contohnya 3,3 volt kita bisa pakai ke sensor suhu. Lalu yang 5 volt kita pakai ke LCD I2C karena dia butuh power yang lebih besar ya. Contohnya seperti itu aja. Nah, ini salah satu contoh koneksi kabel ya untuk monitor suhu dan humidity dengan menggunakan DHT11. Ini dari laptop connect ke USB ya, pakai kabel USB, lalu connect ke Not MCU. Dari Not MCU ini kita pakai kabel jumper ya. Nah, pakai kabel jumper ini yang merah ini Fin 5 volt, dia larinya ke positif sebagai supply. Lalu G ini grounding ya, dia kabel biru, dia akan ngalir ke groundingnya minus. Lalu D1 ini sebagai transfer data ya, dari sensor sini, pembacaan sensor
lalu dia akan mengirimkan data ya ke hijau ini lalu ke D1. Nah, programnya kita harus buat di D1. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa